sejahtera. Apa kabar? Tentu baik-baik saja. Saya Pendeta Limsen Banjarnahor yang berdomisili di sekitar pelayanan GPIB Orait Labora, Serpong, Tangerang Selatan. Pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari beserta adik-adik sekalian untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tahu bahwa kita sekalian mulai dari pagi, siang, dan sampai pada malam hari ini telah membutuhkan istirahat karena berbagai aktivitas yang menyita tenaga dan waktu, sehingga kita butuh istirahat. Namun sebelumnya, marilah kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Oleh sebab itu, mari kita meminta agar Roh Kudus membimbing dan memberikan kita pemahaman untuk mengerti firman ini dengan baik. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, beserta adik-adik sekalian untuk kita mengambil posisi untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan hari ini atas kebaikan-Mu telah menyertai kehidupan kami. Kami mau Tuhan Engkau menuntun setiap firman yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada kami pemahaman yang baik dan yang benar, agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan lewat firman yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan ayatnya 36. Namun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, beserta dengan adik-adik, saya mengajak kita kepada pembacaan ayat yang terkonsentrasi. Ayat konsentrasi kita ayat 20, 21, dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah itu bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Hanya pada Allah, Tuhan kita, ada jalan keluar dari maut. Sesungguhnya Allah akan meremukkan kepala musuh-musuhnya, tempurung kepala orang berambut lebat yang hidup terus di dalam dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, beserta dengan adik-adik di dalam kasih Tuhan, coba kita bayangkan seorang petani yang setiap pagi pergi ke ladangnya, merawat dan memupuk sawah dengan harapan hasilnya akan mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dia melihat sawahnya yang subur, daun yang hijau, dengan tanaman yang tumbuh sesuai dengan harapannya. Dia terkagum-kagum dengan situasi sawah dan ladangnya. Ia tahu bahwa ini semua adalah upaya yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan itu.
atas hujan yang melimpah, sinar matahari yang cukup, dan dijauhkannya dari hama dan penyakit untuk tanaman yang ia miliki. Ia sadar bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan bagi tanamannya. Setiap hasil panen yang dia ambil, yang ia peroleh adalah bukti kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar. Dan dia tidak ragu-ragu lagi untuk menyampaikan pujian dan syukur setiap hari dalam doanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, beserta dengan adik-adik kekasih di dalam Kristus Yesus, di sisi lain ada seorang pengusaha yang terlena oleh kesuksesannya dan hasil yang melimpah dari usahanya. Meskipun dia telah mencapai kekayaan dan kemakmuran material, dia tidak pernah menganggap apa yang dimilikinya itu sebagai anugerah dari Tuhan. Dia terlalu sibuk dengan kesibukan dunia dan terlalu terpaku pada pencapaian pribadi sehingga dia lupa untuk memuji kebesaran Tuhan. Bahkan ketika dia melihat keindahan alam atau merasakan berkat dalam hidupnya, dia menganggap semua itu sebagai hasil dari usaha dan keberuntungannya sendiri, tanpa mengakui peran Tuhan dalam kehidupannya. Dari dua cerita ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, beserta adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita dapat melihat perbedaan sikap dan hati antara seseorang yang memuji kebesaran Tuhan dan seseorang yang tidak mampu melakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seseorang yang memuji kebesaran Tuhan senantiasa menyadari bahwa peran dan anugerah yang dari Allah dalam hidupnya, sementara seseorang yang tidak dapat memuji Tuhan cenderung terjebak dalam kesombongan diri dan kelalaian akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Pengenalan kepada Allah yang besar dan yang tidak ada tandingnya itu akan membuat keberanian untuk mengungkapkan pujian yang besar kepada Allah. Dan apabila kita menganggap posisi Allah itu tidak ada perannya dalam hidup kita, maka ungkapan pujian tidak akan tercetus dari hati dan ucapannya. Bagi dia, Allah itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Hal semacam ini menunjukkan bahwa seseorang tersebut kadar pengenalannya akan Allah juga biasa-biasa saja. Permasalahan ini membuat kita semakin bertanya-tanya, apakah ada bukti tentang kebesaran Allah itu? Alkitab sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan kita akan memberikan penjelasan bagi kita saat ini. Konteks Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan ayatnya 36 akan menjawab kekhawatiran kita. Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan 36 ini, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari beserta dengan adik-adik akan menggambarkan pawai kemenangan pasukan perang Israel saat memasuki kota. Tuhan yang memimpin Israel
dinyatakan menang perang, disambut dengan sorak-sorai oleh penduduk kota yang luar biasa. Mereka bersuka cita, mereka mengungkapkan perasaan syukur kepada Allah atas penyertaan selama peperangan itu. Pawai pasukan perang Israel yang pulang dengan membawa hasil jarahan dan tawanan dari kerajaan yang mereka kalahkan itu adalah suatu perasaan syukur bangsa Israel yang berisi pujian kepada Allah yang telah menyelamatkan umat, sehingga membawa Israel dapat merasakan kembali hadirat Allah. Umat mengajak semua warga kota untuk turut menikmati sukacita kemenangan itu. Mereka berseru dan seruan peringatan agar para musuh yang mereka tawan, yang mereka bawa ke kota harus tunduk pada kemahakuasaan Allah dan diajak untuk meninggikan nama Allah yang selalu memberikan kemenangan bagi mereka itu. Dengan kata lain, pemazmur ingin memperkenalkan kepada saya, kepada Bapak Ibu, Saudara, Saudari, beserta adik-adik, bahwa Allah Sang Panglima itu senantiasa menyelamatkan bangsa Israel. Ia bersedia menanggung beban Israel dari hari ke hari, serta menyelamatkan dan meluputkan mereka dari maut. Ia sangat konsisten, Bapak Ibu Saudara. Ia menjaga dan melindungi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, beserta dengan adik-adik sekalian, jika kita telah paham maksud dan tujuan dari pemazmur ini, bagaimana pengalaman Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Apakah telah memuji dan membesarkan beserta menyembah nama yang pernah memenangkan dan membawa Israel menjadi bangsa yang diakui oleh bangsa-bangsa sekitar mereka? Di tengah perjuangan iman kita hari ini, Tuhan sendirilah yang menjadi panglima kita, yang senantiasa menyelamatkan, dan dialah yang mengaruniakan kemenangan, kekuatan pada kita. Perjalanan hidup kita saat ini hampir sama dengan pengalaman hidup bangsa pilihan itu. Ketika kita menghadapi kendala dan merasa putus asa, kita akan menjadi pasif dan lemah, hidup dalam penderitaan dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari pergumulan itu. Sebenarnya, jika kita paham dan mengerti proses campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang yang terus-menerus berserah kepada Tuhan, ternyata Tuhan secara diam-diam selalu menunggu di samping kita. Selama kita memuji dan mempercayakan semua masalah kehidupan kita kepada Tuhan, Ia akan menuntun kita untuk mengatasi semua kesulitan dan membimbing kita ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, beserta adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini telah mendengarkan kebaikan Tuhan lewat bangsa umat pilihan itu. Tuhan, berkatilah kami yang sehari-hari memiliki kekhawatiran, memiliki kebimbangan dan keraguan
atas penyertaan Tuhan. Berkatilah Tuhan umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, sehingga mereka memperoleh kekuatan untuk menghadapi berbagai gelombang kehidupan yang senantiasa membuat kami khawatir. Tuhan, umat-Mu yang akan beristirahat pada malam hari ini, berkati tubuh mereka, berkati kehidupan mereka, berkati istirahat mereka, sehingga pada esok hari, pagi benar, ketika akan melakukan berbagai macam aktivitas, tubuh ini telah dikuatkan dan tubuh ini menjadi segar karena Tuhan sudah memberkati istirahat kami. Bapa di sorga, berkati umat-Mu, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, di dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya. Biarlah kami semua saling bergandengan tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Ampunkan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah penyampaian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, sampai ketemu kembali. Tuhan berkati. Shalom, salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tanihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkelai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.